baru baru belakangan ini rame soal mikroplastik ya, yang, katanya dari hujan lah, tapi sebenarnya di udara kita ya. Nah, kalau kita bicara sampah puntung rokok, apakah dia termasuk kontributor terhadap masalah mikroplastik? Tapi bayangkan kalau ada lebih dari 70 juta orang perokok aktif, 70 juta kan ya? 70 juta perokok aktif yang ada di Indonesia dan buang puntung rokoknya sembarangan. Emang ada yang puntung rokoknya nyari sengaja dipotong-potong kecil-kecil, diolah? Kayaknya nggak ada. Oke. Dampaknya apa sih kalau kita bicara filter yang dibuang sembarangan dan sebagainya? Jadi di antara keluar stasiun Bogor sampai alun-alun kota Bogor itu bener-bener kita bisa samain datanya Jabodetabek, itu di setiap meternya ada 4 puntung rokok ditemukan. 1 meter persegi ya? 1 meter persegi di jalanan. Oke Sobat Bijak, selamat datang kembali di podcast Bajak Ruang Bijak, masih bersama saya Bigwanto. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sepele, ya, tapi sebenarnya dampaknya luar biasa terhadap lingkungan, yaitu sampah puntung rokok. Nah, untuk membahas itu, saya sudah kehadiran dua tamu istimewa, ada Mas Reza Cordova dari BRIN, dan juga Kak Evi Herdi dari Lentera Anak Indonesia. Selamat datang Mas Reza, Kak Selamat datang, terima Evi. kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Makasih. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dipanggil Kak juga dong. Oh, kamu? Saya Oke. pengen Nggak mau dipanggil Mas? Nggak mau. Oke, Kak Evi, Kak Kak Reza. Reza. sebagai gen nggak dibilang Enggak Gen Z sih, juga enggak sih. milenial nggak sih. Kita satu umuran, Kita satu milenium. umur. Oke, Kak Reza, sekarang kan di BRIN di Pusat Riset Oseanologi, Ya. betul ya? Oseanologi. Ini sebenarnya sebelum saya ke Kak Evi ya, jelasin mungkin apa sih oseanologi itu? Oke, oceanologi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang ocean. Jadi oceano dan logi. Aslinya kayak gitu. Nah, Heeh. kalau dulu kami kan di oceanografi lebih luas, tapi sekarang sedikit lebih sempit karena lebih banyak non hayatinya. Jadi Non yang hayati. Oh, isi. isinya tuh seperti apa, Heeh. perputarannya seperti apa, pada dampak sesuatu atau enggak, ada pencemaran atau enggak, ada Oke. pengaruh apa enggak. Nah, ya kalau yang ikan-ikan, hewan renik, pokoknya itu akhirnya digeser ke pusat riset yang lain. Oke, oke, oke. Sekarang Mhm. oke. Oseanologi istilahnya. Itu karena Oceanologi. bagi saya juga pertama kali tuh, apa namanya, mendengar istilah Mhm. oseanologi gitu. Mirip kayak ekologi sih sebenarnya, cuman kalau ekologi kan lebih ke sesuatu yang hidup nih, ke arah ekosistem, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, kalau Mhm. oceanologi yang tentang oceannya. Oke, oke. Nah, nanti kita ngobrolin soal puntung rokok dan dampaknya terhadap, osean tadi Oke. ya, osean. Oke. Nah, Kak Evi ini adalah kamu apa sih di Lentera Anak? Apa ya, Peneliti? Apa? campaign strategis Oh, gitu ya, bisa jadi disebut ya. memang, spesialisnya di campaign dan baru-baru ini, kamu baru mengeluarkan hasil brand audit. Bener. Nah, ini kita akan ngobrol soal itu. Nah, sebelum ke sana, saya pengen ngobrol soal kan biasa masyarakat seringkali menganggap puntung rokok kecil, gitu kan, ya sepele lah. Dan kalau kita lihat, apa namanya, sampah yang seringkali dibuang sembarangan, justru sebenarnya puntung rokok. Saya ke Mas Reza deh, sebenarnya sebesar apa sih, dampak masalahnya kalau kita bicara puntung rokok ini? Kelihatannya kecil ya, Iya, kelihatan sama kecil kayak makanya. sama kayak pembungkus, permen tuh, Heeh, tapi yang ngebuang banyak. di situ ya Itu masalahnya? masalahnya. Jadi Oke. sebenarnya kalau misalnya cuma satu 2 ya oke lah gitu, Mhm. masih bisa dihancurkan dalam tanda petik ya sama alam. Tapi bayangkan kalau ada lebih dari 70 juta orang perokok aktif, 70 juta kan ya? tujuh Iya. puluh juta perokok aktif yang ada di Indonesia dan buang puntung rokoknya sembarangan. Emang Oke. ada yang puntung rokoknya nyari sengaja dipotong-potong kecil-kecil, Mhm. diolah? Kayaknya nggak ada. Oke. Masalahnya kebanyakan adalah datang, mau di motor, mau di mobil, Iya. di tempat ngopi, Mhm. matiin dikit buang, matiin dikit Sentil, buang. Sentil ya, sentil. dianggapnya kecil. Kecil. Berarti kan kalau secara kasar bisa kita bilang 70 juta puntung rokok per Mhm. harinya, bahkan bisa jadi lebih yang terbuang secara sembarangan. Mhm. Mmm. Bisa jadi lebih dari itu kan. Mmm. Mhm. Bahkan kalau dari hasil riset kami itu sampah, puntung rokok itu walaupun kecil ternyata termasuk jumlahnya itu top 10 yang ditemukan di 18 pantai yang ada di Indonesia. Top 10, dia nomor berapa? Jujur saya lupa, tapi kayaknya nomor 8, enggak, 7 apa 8 gitu. Saya Oke. harus agak Itu sedikit lumayan banyak lah ya, lumayan banyak. Nah, di pantai di ini ya? pantai, Heeh. dan itu pun kan masih ada yang hancur, ada yang tidak teridentifikasi lagi. Mhm. Bagaimana kalau yang teridentifikasi? Makanya kita sempat pindah nih, kita coba yuk ke arah, pinggiran sungai.
Mhm. ke sempadan sungai, kita Mhm. pindah yuk ke jalan, coba lihat kajiannya. Ternyata sama, jumlahnya banyak. Kayak misalnya yang di sepanjang Sungai Ciliwung itu, kalau nggak salah sekitar 7.000 sampai 12.000 puntung rokok yang ditemukan di jaring sampah per Mmm. hari. Gila ya, per hari ya? Itu banyak, dan kemudian belum lagi kalau kita ngitung yang ada di pinggir jalan nih, tempat tongkrongan, di Iya, Siskamling, iya, orang di Starling aja, rata-rata kan orang sambil rokok. iya, oke. Nah, kalau dikelola sih nggak apa-apa, Asal dibuang buang? begitu aja, ya Oke. kan? Jadi kelihatannya sepele, kecil, tapi yang membuang banyak dan kalau kita bicara soal tadi pantai dan sungai sudah ada datanya ya, Iya, luar biasa, 10 polutan terbesar ya? 10 kota terbesar. Bahkan kalau secara global, itu dikatakan top polluter in the environment. Oke. Top liter. Kak Evi, Mhm. ada nggak sih datanya berapa sih kita produksi puntung sampah rokok per tahun? Jadi kita sempet tuh di akhir-akhir tahun kemarin kita sempet ngobrol sama KLHK. Ternyata KLHK itu Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup. Ternyata mereka nggak punya loh datanya. Seberapa banyak sampah rokok tuh nggak punya mereka Nggak ada datanya. yang kaji. Nggak ada yang kaji, iya. Hah? Iya, nggak ada yang kaji. Karena dianggap belum penting. Belum Oke, penting. nggak ada kajiannya? Mhm. Tapi kan kita bisa lihat kan dari produksi, nggak mungkin kan kalau produksi habis itu hilang begitu saja, pasti ada limbahnya, ada Mhm. sampahnya. Dari produksi aja Indonesia tuh bisa sampai 100.000 ton puntung. Ini Mhm. puntungnya aja ya, belum kemasannya. Kemasannya aja 120.000 ton lagi gitu. Jadi 220.000 ton Per gitu tahun ya? per tahun. Oke. Dan itu tidak terurai dalam 1 tahun ya Mas ya, 10 tahun baru Karena terurai. dia sebenarnya nanti saya akan masuk ke dia mengandung plastik juga ya. Mhm, Mhm. Seratus iya. ribu ton itu katakanlah truk sampah satu itu kalau bawa 1 ton, dikumpulin Mhm. jadi ada 100.000 truk sampah gitu ya? Iya betul. Truk sampah tuh bawa 1 ton nggak sih sampah? 4 Sebenarnya ya? tergantung sih, bisa 4. 4, bisa 7. Iya iya, Iya, dikumpul Rata-rata yang masuk ke rumah-rumah itu 4 4 ton. ton lah. 4 Kalau ton. Iya misalnya 4 bener. ton tadi 220.000 ton, Ya still a lot lah, ya Banyak banyak. banget. banyak still a lot. Kalau kita tumpuk kayaknya nutupin, apa itu namanya, Monas deh. Bener bener. Oke, Banyak soalnya. banyak banget. Oke, oke, saya tadi kan sempat disebut soal apa namanya, terurainya lama. Mmm. Nah, saya masuk ke ini kan baru baru belakangan ini rame soal mikroplastik ya, yang, katanya dari hujan lah, tapi Ya, sebenarnya sebenarnya di udara kita ya. Nah, kalau kita bicara sampah puntung rokok, apakah dia termasuk kontributor terhadap masalah mikroplastik? sayangnya iya. Oke, Karena filter tadi kan tadi udah disinggung tuh, heeh, filter rokok itu adalah dia, plastik, dia kan polimer. mhm, Nah, ketika dia polimer sama kayak baju, cuman dia tuh lebih dipadatkan, mhm, dan kalau industri rokok kan menganggapnya itu adalah, mengurangi polutan yang masuk ke dalam tubuh tuh. Karena kan di bahan tembakonya sendiri walaupun tembakonya alami, tapi kan ada proses, produksinya yang menambahkan bahan tertentu, wangi tertentu, rasa tertentu, termasuk di dalamnya ada logam berat dan lain-lain. Ternyata ketika dihisap, dia tuh nyangkut ada di puntung rokoknya itu sendiri. Karena plastik itu sifatnya unik. Si plastik ini ketika dia tersebar ke lingkungan, dia bisa jadi tempat penempelan bagi polutan yang lain. Jadi kayak filter beneran, filter. mhm, Tapi dia akan cepat hilang juga. Nah, karena dia itu bentuknya fiber, mhm, dia itu terkena sinar matahari, terkena panas dan lain-lain, akhirnya lepas Terlepas. deh. Nah, mhm, kalau si plastik ini, dia tidak akan hancur, tapi dia hanya semakin tidak terlihat. Bahkan kalau ada beberapa kajian 10.000 sampai 20.000 partikel microfiber kita nyebutnya yang dari puntung rokok itu mhm, lepas setiap harinya dari puntung rokok mhm. dalam berbagai macam ukuran. Yang jelas itu nggak bisa terlihat oleh mata. Nah, itu jadi salah satu sumber mikroplastik yang ditemukan di alam. Oke, Karena memang, mungkin kalau dulu nggak terlalu banyak ya, itu dianggap kayak, "Ah, ini nggak terlalu jadi masalah lah." Tapi ternyata jadi sumber mikroplastik yang baru. Bahkan tahun 70-an, ada satu riset itu yang menyatakan bahwa bukan mikroplastik, benda asing pertama yang ditemukan di paru-paru itu adalah plastik yang bentuknya fiber. Bisa jadi itu berasalnya dari rokok. Itu dugaan ya pada saat itu ya, karena waktu itu kan butuh pembuktian, karena kan kita nggak tahu nih jenis polimernya ini apa sih, apakah polietilen kah, polipropilen kah, atau kayak sekarang yang memang berasal dari puntung rokok. Nah itu pada saat itu didapatkan, "Oh, ini plastik," tapi jenisnya kita masih belum tahu. Nah, seiring berjalannya waktu alat kan makin sensitif, mhm. ketahuanlah memang itu tadi Dari mikroplastik filter? ketemu salah satunya. Oke. Jadi dampaknya apa sih kalau kita bicara filter yang dibuang sembarangan dan sebagainya? Yang jelas pertama dia jadi sumber mikroplastik yang primer, yang baru tuh.
bukan primer, yang sekunder malah sebenarnya. Jadi Mhm. sumber mikroplastik kan ada 2, primer sama sekunder. Primer itu yang diciptakan sedemikian rupa yang memang kecil, Mhm. body scrub, facial wash, dan Hmm. lain-lain. Termasuk sebenarnya microfiber juga ada beberapa yang mengkategorikan di sini. Kalau yang sekunder itu yang tadi plastik kresek, plastik besar, termasuk puntung rokok yang udah jadi produk, dibuang sembarangan, ada di sana. Nah, ketika dia udah dibuang, dia kan tidak hanya plastik saja, Ada ada toksikan lain? toksikan lain yang tadi sudah dihisap dan terakumulasi banyak tuh ada di Iya. si filternya. Ketika dia tersebar, mikroplastik lepas, ikut tuh ada bahan polutan yang lain. Iya iya. Ada logam berat, ada nikotin udah jelas, tar pasti ada, dan lain-lain. Termasuk seluruh bahan yang, dibuat tambahan di tembakau itu semua ada di sana dan akhirnya tersebar seluruh lingkungan. Kalau itu Iya. sudah tersebar, kecil, di udara ada, di ikan ada, di sedimen ada, Mhm. kitanya sendiri kalau ngerokok nyedot sendiri. Oke. Oke, jadi sebenarnya dampaknya cukup serius ya. Mhm. Nah, Lentera kan kemarin baru mengadakan brand audit. Mhm. Sebelum saya diskusi mengenai hasilnya apa, pengalamannya gimana sih waktu brand audit? Pasti itu kan bau nggak sih? Iya, bener-bener. Jadi, sebenarnya kita udah lumayan pernah punya pengalaman di tahun-tahun sebelumnya ya, kita pas karena sebutannya plogging gitu ya. Jadi sambil jalan, sambil, mungut sampah gitu kan. Sebenarnya emang banyak banget di trotoar, di jalanan ketemu selalu gitu ya. Kita selalu pakai sarung tangan, kita juga selalu pakai masker gitu ya, terus kita ambil, kalaupun kita ambil tuh tadinya nggak kelihatan mereknya, kadang udah hancur, Mhm. udah terurai gitulah, plastiknya udah kertasnya sudah hilang. Tapi kadang masih banyak yang baru yang masih kebaca gitulah. Jadi dari situ temen-temen tuh karena merasakan paparannya langsung, mereka tuh ada yang setelah melakukan itu tuh bener-bener sakit karena menghirup toksik Asap, tadi. Bau ya? Bau banget. Dan itu Bau. nggak bisa didiemin aja sih itu misalnya kayak udah dikumpulin mau kita ini kan, mau kita coba pilah gitu kan, itu nggak bisa lebih dari 1 hari karena itu udah pasti sungguh mengeluarkan bau yang dahsyat mhm. banget, toksik Baunya tuh banget. bukan bau busuk kan, tapi kayak bau Bau kayak tembakau nggak ngerti sih ya, ya tapi kayak baunya tuh kayak Buat orang yang sensitif memang nggak ini sih, karena biasanya yang kayak gitu, saya termasuk yang sensitif ya, heeh, mhm, ada bau rokok sedikit, aduh nggak enak nih. Tapi ada juga orang yang sudah merokok, mhm. tapi setelah itu berhenti, dia juga ngerasakan hal yang sama. Oh Karena kan, ya. oh, sensor yang ada di dalam hidung itu kan dia jadi lebih sensitif kan. sensitif lagi. Ada, apa namanya, bau sedikit, bau rokok, dia ngebikin ini, apalagi kalau misalnya tambah itu di dalam ruangan misalnya katakanlah milah-milahnya, kami juga soalnya sama. Iya, Pada saat itu dia berasa nih, Mhm. ada yang gas yang mungkin tidak terlihat, yang memang itu harus diuji lagi ya, itu apa sih sebenarnya, tapi memang mmm, bikin bikin pusing sih. pusing, Iya Atau yang kedua mungkin memang karena pusing, "Aduh banyak banget ini rokoknya." iya dahsyat. iya iya. Dan dia sebenarnya kan dia zat toksik, tapi sayangnya sampai sekarang kan dia tidak dikategorikan sebagai sampah B3, betul nggak? Belum. Mudah-mudahan nanti ke depan iya. Tapi secara literatur gimana sih harusnya? Harusnya iya, karena kan nama Prasyaratnya sudah B3 nih, terpenuhi? sebenarnya udah terpenuhi, Apa saja tuh? bahan berbahaya beracun, di dalamnya udah jelas ada logam beratnya, ada tarnya, ada bahan, pewarna, Mhm. dan lain-lain. Kan udah masuk sebenarnya. Tapi Oke, kan karena prasyaratnya dianggap sudah kecil itu dipenuhi. loh, iya. Lalu kenapa tidak dimasukkan sebagai sampah B3? Pertimbangannya banyak sih mungkin. Banyak itu apa? Saya takut ngomongnya enggak. Jadi di dalamnya kan yang jelas kan ini industri nih, industri besar, Heeh. ya kan, pasti ada negosiasi secara politik, kemudian secara pendapatan, dari Indonesia kan juga dapat pajak. Mmm, Walaupun memang ada masalah lain nih di kesehatan, Mhm. tapi kan ini kan jarang ada yang lihat. Mungkin sudah ada, tapi yang mau mengkaji lebih dalam, sepertinya kan sangat berbenturan nih. Jadi Mhm. sama kayak kalau kita seringkali kan kalau sekarang kita berbicara antara lingkungan sama industri, kan nggak bisa mhm, beriringan kan. Nah Mhm. itu yang terjadi juga sama kayak rokok. Kalau ditahan, pendapatan negara menurun, kalau nggak ditahan, kesehatan masyarakat, produktivitasnya menurun juga. Nah, seharusnya ini bisa ada jalan titik tengah nih, tapi jujur saya masih belum nemu titik tengahnya yang kayak gimana. Cuman yang Mhm. jelas, seharusnya minimal dari puntung rokoknya itu sendiri, itu harusnya masuk ke B3. Ya Mhm. rokoknya aja sendiri harusnya masuk B3, Iya, apalagi setelah dibakar, oke ya kan? oke. Jadi Kak Reza, berpendapat bahwa seharusnya ini masuk ke
Untuk puntung rokok ya seharusnya. B3, tapi karena ada intervensi dan campur tangan industri dan ada kepentingan industri, Iya. kemungkinan itu tidak terjadi. Iya, dan kemudian pemerintah juga masih belum memprioritaskan ke arah sana sih. Jadi memang harus harus ke arah sana. Jadi kan nanti juga dari sains harusnya bisa, Mhm. kasih masukan. Kalau misalnya memang nanti nggak ada masukan devisa dari sektor yang ini, bisa diisi dong pakai sektor yang lain. Iya iya. Ini pakai sektor ini gimana? Seharusnya kan bisa kayak gitu tuh, tapi kita belum. Karena mungkin ya itu tadi, kita tuh, yang harus pertama perut yang harus diisi di, penduduk kita kan masih kurang. Iya iya. Kalau mereka stres kan bawaannya akhirnya ke rokok. Nah, Baik. yang ini yang harus dikurangin dulu nih, kalau tingkat stresnya ngurang, rokoknya harusnya bisa bisa nurun juga. Kan Iya. semakin negara maju juga semakin dikit orang yang Ngerokok. ngerokok kan, Iya karena kan tingkat stresnya lebih dikit. iya. Oke. Belum lagi kita ngomongin soal bagaimana mereka bikin acara-acara CSR ya. Iya. Gimana sih? Jadi sebenarnya, tadi ya, Kak, karena sampah puntung ini masih dianggap sebagai sampah residu ya, Mhm. Mas. Tidak bisa diolah, tidak bernilai ekonomi, juga mencemari gitu Iya. lah, bisa mencemari. Tapi karena dia masih tergolong sampah residu, dia tidak pengelolaannya tidak dibebankan sama industri, tapi pemerintah dan masyarakat. Jadi intinya sih itu sih, kalau misalnya dia dikategorikan ke limbah B3, maka pengelolaannya yang wajib membayar atau mengurus dari, pengumpulan sampai pemusnahan itu harusnya industri. Oke, nanti kita ngomong ke sana ya. Ini terlalu jumping deh, jauh ke sana nih. Oke. Jadi itu bedanya kategori residu sama B3 tadi. Kenapa Oke. dia nggak diatur jadi B3, karena pengelolaannya masih di masyarakat dan Oke, jadi akhirnya pemerintah. kita yang menanggung beban, iya kan? Iya, memang yang nerima dampak langsungnya yang ngerokok kan, Iya, oke. itu. Dan kemudian yang kedua, ya karena mungkin Mmm. secara regulasi pun kalau tadi nyambung sama Mbak Evi, eee, aturan EPR, Extended Producer Responsibility itu belum ada. Mhm. Sudah ada tapi nggak eksplisit keluar. Nah, kalau itu sudah keluar minimal katakanlah dari yang sekarang nih untuk di pengelolaan sampah seharusnya bisa ditarik juga. Karena kan yang bersalah bukan bersalah sih sebenarnya harus bertanggung jawab kan nggak Iya cuma masyarakat, tidak cuma pemerintah saja, tapi juga dari industri. iya, Harusnya balik dong gitu. Kalau oke misalnya memang nggak bisa ya minimal didaur ulang, terserah gimana caranya, oke. ada teknologinya. Tapi bukan dalam bentuk CSR ya, karena CSR itu Mhm. Jangan, akhirnya ya Akhirnya mencerminkan positif tanggung ya. jawabnya kan tanggung berbeda. jawab. Iya, Jadi kalau kita mengarahkannya lebih ke arah ini loh, punya produk yang kemudian ada produk, sisanya harusnya ditarik lagi. mhm, Nah kalau yang ada Pencemaran, di sini kan kalau CSR kan ini CSR. tanggung jawab lain lagi, lain lagi. Jadi EPR itu bukan CSR, bukan? dia dia dipungut oleh negara untuk menanggulangi masalah yang Betul, ditimbulkan oleh industri hasilnya, tersebut. betul. Oke oke, Sekarang ta jadinya CSR itu buat menyembunyikan. iya jadi greenwashing lah istilahnya. Greenwash. Saya nggak berani ngomong di situ ya. Nggak apa-apa, Biar dia kita ngomong aja yang biar dia ngomong. ngomong biar dia ngomong. Oke, kita masuk soal tadi brand audit. Mhm. Apa sih brand audit dan sebenarnya apa sih yang ditemukan sama teman-teman Lentera Anak? Jadi, karena kita melakukan brand audit dari 5 kota, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, eee, kita juga kerjasama dengan beberapa organisasi lingkungan yang memang mereka sudah paham gitu ya, sudah tahu, udah biasa melakukan clean up di daerahnya gitu. Waktu itu kita kerjasama dengan Trust Hero Jakarta, terus World Clean Up Day, terus juga ada Aliansi Zero Waste, ada juga beberapa organisasi anak muda kayak TGR, PIKR, terus, eee siapa lagi, Toko Rangers dan FCTC, Gerakan Muda FCTC. Jadi mereka itu emang basisnya ada di 5 kota itu, jadi Mhm. mereka tahu di mana tempat-tempat yang memang, di tinggi gitu, tinggi polusi rokoknya gitulah. Jadi di antara keluar stasiun Bogor sampai alun-alun kota Bogor itu bener-bener kita bisa samain datanya Jabodetabek, itu di setiap meternya ada 4 puntung rokok ditemukan. 1 meter persegi ya? 1 meter persegi di Oke. jalanan. Kita bisa ketemu 1 puntung rokok di setiap 10 meter. Jadi kalau kita jalan 100 meter aja, kita Mhm. udah bisa ketemu 400 puntung rokok. Oke Banyak oke. banget. Kalau kita jalan lagi 200 meter berarti kaliin aja Tapi banyak. kalau kita jalan keluar studio ini ke depan udah ketemu 400 ya? Iya, bisa jadi. Tapi bisa Bisa jadi jadi ya ada bisa di jadi. Kita pinggir-pinggir. bener-bener ngelihat itu kan di Heeh. mana-mana, Memang nggak
kosong gitu Hmm. pasti ada Bukan gitu, omong jangan kosong lah istilah. omong Iya. kosong. Tapi kayaknya memang itu terkait sama ini sih, tempat nongkrong di mana. Kayak misalnya Iya, saya baru kayak ngeh juga tuh hotspot. pas di dekat stasiun Bogor ya. Stasiun Bogor kan rata-rata orang yang sebagai mantan anak angker, Ada kereta ya. kalau misalnya mereka habis keluar, stasiun itu langsung tuh baru nyampe parkiran Iya motor. iya iya. Aduh saya bilang, "Sabar kek, nunggu di depan kenapa sih?" Kan apa namanya, dan memang kayak kayak kemungkinan tuh Iya, banyak di sana. Terus bener kemudian bener. kalau misalnya di jalan, di dekat stasiun Bogor itu kan juga ada banyak yang kayak Starling-nya juga sambil duduk, sambil pada ngerokok. Malah kalau datanya Mas, Bogor itu udah paling parah. Oh ya? Iya, Wah, Dari tadi dibanding terakhir kota-kota saya yang tuh. kota-kota yang disurvei lain. tadi Iya, itu. paling Oh, tinggi dia, Oke. paling tinggi ditemukannya. Bisa ra radius 1,2 saya itu sebagai orang kalau Bogor malu. Apa ada hubungannya dengan stres tadi? Karena Stres mungkin kayaknya memang terlalu jauh nih, perjalanannya kan 1,5 jam, 2 bener, jam bisa gitu. jadi Belum bisa lagi jadi. pas lagi kereta diberhentiin di Depok Oh misalnya katakan. iya bener, bisa Mungkin begitu. jadi. kita senang berasumsi. Oke, kita kan tadi udah ngomongin soal apa namanya puntung rokok. Kalau rokok elektronik gimana sih, Mas Reja deh? Sama nggak sebenarnya dampak sampahnya nih? Kalau menurut beberapa penelitian, Heeh. tapi buat saya garis bawah ya, Heeh. sama-sama sama-sama bahaya. Hmm. Karena kan sama-sama kita memasukkan sesuatu yang, sifatnya itu toksik ke dalam tubuh. Mhm. Cuman dari beberapa kajian, katanya sih, Nah, katanya sih gitu ya. saya kan bukan penelitian di, Iya, iya, widit karena yang ahli membandingkan. oceanologi Iya. gitu ya katanya. Saya Jadi ahli tukang sampah aja. Saya mulung sampah. Kalau apa namanya, kalau, rokok elektrik itu sedikit lebih less harmful, sedikit lebih tidak berbahaya. Tapi buat saya sama-sama berbahaya. oke, Nah, kalau sudah jadi sampah, malah justru itu problematikanya lebih berat. iya. Kenapa? Karena di dalamnya kan ada baterai litium. Baterai itu Ada dan B3 ya? Iya, baterai litium udah jelas 5B3. Oh, iya. Tapi kalau keunggulannya, kalau baterai litium kan masih bisa diolah ulang. Oh, oke. Cuman, di Indonesia siapa sih yang mau ngolah ulang? Siapa yang bersedia nganterin itu ke tempat daur ulang? Oh, Saya tahu soalnya saya kan di rumah pakai sesuatu yang ada baterai pakai litium. baterai litium dan banyak. Kalau misalnya memang waktunya sudah habis, saya udah ngontak nih, lebih bayar. Oh, ada orang khusus yang Ada daur ulang? perampungnya, memang daur ulang, gitu. Tapi kalau misalnya yang puntung rokoknya yang kecil, yang vape, Ya kan siapa yang dibuang aja mau sama dia. ini? Nggak ada yang peduli kan kayaknya. Paling rata-rata kan buang ke tempat sampah. Kita lagi nyoba nih ngelihat yang ada di sampah yang ada di, jalan sama di perumahan, kemudian termasuk perhotelan dan lain-lain. Salah satunya itu yang ditemukan ada sampah jenis baru, baterai. Saya pikir, "Ini apaan kok warnanya abu-abu?" Kan biasanya kan Oh, dibungkus kok abu iya, warna silver gitu kan. Terus kata teman saya, "Itu ini Bro, apa namanya, bekas dari vape." "Oh ya?" Terus pas lihat, oh iya ternyata memang ada pecahannya gitu. oh. Kayak katakanlah kalau misalnya habis jalan, pecah gitu, kan dibuangnya tempat sampah. Mhm. Harusnya kan nggak boleh. Baterai kan sudah jelas tuh Mmm. harusnya dia Dipisah ya? dipisah kan. Terus Iya. belum lagi di dalamnya nanti ada aerosolnya, itu kan udah jelas. Iya. Masuk ke dalam paru-paru langsung. Mmm. Pewarnanya, ada besi lempengnya, itu kan Mhm. harusnya dibuangnya tempat khusus. Nah kita sayangnya kan belum punya aturan itu kan. Iya Mhm. puntung rokok aja belum punya apalagi vape. Iya, iya, Nah iya. ini harus segera dikejar nih. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa dikejar. Mudah-mudahan. Heeh. Iya, iya. Ini orang BRIN yang ngomong nih. Saya pemulung sampah ya. Enggak, tapi waktu brand audit, kan memang fokusnya pada puntung rokok yang biasa ya, konvensional. Nemu nggak sih sama rokok elektronik? Kalau electronic device-nya sih nggak ketemu ya, karena Mhm, kan emang di jalanan umum gitu ya, mhm, mungkin mereka buangnya ke tempat sampah tadi kan. mhm. Tapi kalau yang ada tembaganya di dalam puntungnya itu, yang mungkin Oh, kayak oh, iya, iya iya, yang Heated Tobacco Products itu iya, ya? Karena memang heated ada besinya di dalamnya ada ya? Ada besinya besinya. di dalam puntungnya Mmm. itu kita Ada temuin, ada? ada. Jadi sama ya perilakunya Sama, dibuang-buang? Liter ya? disentil juga. Lebih tepatnya kayak perilaku masyarakat kita yang memang Secara salah, umum? eee, Nggak boleh loh, men-judge loh. jangan masyarakat jadi saya takut jadi. Tapi karakter kita kan masih banyak yang belum sadar kan, Soal sampah ya? soal sampah. Jangankan puntung rokok yang tinggal langsung buang, yang Iya. kantong kresek aja Kantong bisa plastik langsung buang. isinya sampah semua gitu kan, buang. Iya, Di situ ada tulisan, "Dilarang buang sampah di sini." tapi Di bawahnya sengaja boleh sampah dibuang. semua. Enggak, kalau enggak di sini, buangnya di sini sebelah 1 meter nih. Tapi ya itu yang harus disadarin sih, karena kita masih belum punya kesadaran buat itu kan. Oke. Nah itu yang harus ditegaskan, ini loh akibatnya tuh kayak gini, ini akibatnya kayak gini, ini akibatnya kayak gini. Mhm, Tapi mhm. kan ada anekdot kan, pernah dengar kan? Yang Enggak, ngerokok, yang mana? seorang perokok itu ketika dia dikasih baca buku tentang rokok, bahayanya rokok, dia akhirnya berhenti baca bukunya. Bukan ngerokoknya, Bukan rokoknya, baca baca bukunya. bukunya. "Ini buku nggak bener nih," dia bilang begitu. Enggak, dia takut soalnya kan.
Oke. Saya balik lagi. Ini kan tadi sudah, bukan berarti sampah rokok elektronik tidak berbahaya, meskipun fokus yang brand audit ini pada puntung rokok ya, rokok konvensional. Nah, hasilnya apa sih? Saya baca data ya karena ini, Mhm. cukup detail ya. Mhm. Jadi dari Jabodetabek kita menemukan 18.000 sampah rokok yang ditemukan, Puntung ya? 18.000? puntung, dan bungkus Oke. kemasan. Jadi 2 hal, puntung dan kemasan. Kita kan sama-sama itu sampah rokok. Yang pertama kita nemuin HM Sampurna Philip Morris muncul sebagai pencemar utama dan terbesar. Nomor Tiga 1 Nomor juara. 1 Oke. juara HM Sampurna, Selamat. 39,5% puntung dan 35,9% kemasan. Yang kedua disusul gudang garam, 18,7 dan jarum yang ketiga 5,7%. Jadi polanya di masing-masing kota itu sama. Jadi mungkin kita kadang mikir kali, Jakarta mungkin yang banyak jarumnya, mungkin yang banyak gudang garamnya, tapi enggak, semua rata. Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor yang paling tinggi HM Sampurnanya, yang kedua gudang garamnya, yang ketiga jarumnya. Jadi kita juga lihat kalau market share-nya, industri rokok yang paling tinggi ini kan yang pertama HM Sampurna, yang Mhm. kedua gudang garam, dan ketiga jarum. Jadi ternyata ada pola Yang sama yang lah ya? sama, Iya. yang terlihat jelas kalau semakin tinggi market share-nya dan semakin tinggi keuntungannya, semakin tinggi juga limbahnya. Iya. Dan tadi sudah di-mention ya, bukan cuman puntung, tapi juga bungkus. Dan di dalam bungkus tuh kalau nggak salah ada aluminium foil ya? Iya, betul. Bisa jelasin tuh masalah aluminium foil nih? Aluminium foil sebenarnya dia plastik pembungkus kan untuk menjaga kelembabannya Heeh. dan sejenisnya. Sama kayak kalau kita makanan dan Mhm lain-lain. mhm. Harusnya buangnya juga nggak boleh sembarangan. Dia B3 kan? Iya, karena kan dia logam berat aluminium kan. Jadi gimana sih sebenarnya negara kita ini? Pengelolaannya sih sebenarnya yang kurang. Kita tuh sebenarnya udah punya aturan itu kan untuk ngelola, tapi memang belum tegas. Jadi salah satu permasalahan yang ada di negara kita itu adalah kita tuh jago buat bikin peraturan, tapi implementasinya tidak sebanding dengan bagusnya regulasinya itu. Iya. Implementasinya tuh susah. Katakanlah gini deh, buang sampah sembarangan nih kan, Mhm. dilarang buang sampah di sini didenda 50 juta. Pernah dengar ada yang didenda 50 juta? Belum sih. Belum. Belum pernah. Belum. Saya juga. Iya. Terus kalau benda, tidak boleh merokok di sini, cuman ada area khusus. Ada yang pernah kena denda? Paling kena, "Mas, jangan Ya buang ditegur sampah deh. sini," kan. Ditegur. Tapi kalau kayak di Singapura gitu, temennya Iya. istri saya tuh pernah tuh, kan dia perokok. Ketika lagi ngerokok ada kan dikasih batasan tuh warna, Mhm. garis warna kuning, penuh. Aduh, dia nggak tahan kayaknya kan. Terus dia keluar lah. Jarak sebelah kayak saya sama Mbak Evi gitu. Mmm. Polisi datang, dikasih fine, apa, denda. Denda. Saya ketawa dengernya. Lagian sabar sih. Iya. Oke, mungkin Tapi ya karena gitu masa sih, kita baik-baik ya? saya takut. Nggak, tapi intinya sih kita banyak yang memang nggak nurut sih ke arah sana. Makanya Mhm. kan ada yang banyak yang bilang, "Peraturan ada itu untuk dilanggar." Padahal kan harusnya nggak boleh gitu Mmm. kan? Itu siapa sih yang nyebarin sih? nggak tahu Peraturan ada untuk siapa. dilanggar siapa sih? Padahal itu udah jelas salah kan. Ya sama kayak gini lah kita aturan di depan nggak boleh putar balik aja banyak yang putar balik, iya kan? Aduh. Tapi banyak kita memang secara kebiasaan harus dilatih sih. Sebenarnya kalau misalnya terkait nih, mau mereka ngerokok itu hak mereka, karena kan, mereka punya ngatur diri badan mereka sendiri kan. Ya, asal nggak ganggu orang lain. Iya, yang penting kan itu kalau misalnya memang sudah ditentukan ngerokoknya itu cuman boleh katakanlah di, smoking area, Mhm. jangan di daerah yang bebas. Kan Mhm. udah ada aturannya Mhm. di apa namanya, di di Pemda itu, oh nggak boleh merokok di rumah sakit, nggak boleh ngerokok di apa, restoran, nggak boleh ngerokok di masjid atau misalnya di tempat ibadah. Tapi kan tetep aja ada banyak yang ngelakuin kan. Iya. Ya jadi, ya oke ini, masalahnya sangat complicated ya, dan juga sebenarnya sampah yang dihasilkan tadi ya, dibungkus itu kan selain ada aluminium foil, ada kertas kardus, tapi di luarnya juga ada plastik sebenarnya? Iya Plastik. betul. Oke, jadi memang plastiknya tuh ada double-double ya? Dan iya banyak Mhm. lagi. Banyak. Makanya itu dengan mudah-mudahan nanti dengan aturan EPR yang baru, Mhm. yang sekarang lagi digodok nih, mudah-mudahan bisa mengikuti itu juga. Jadi nggak cuma plastik, tapi ada juga kan nanti bisa diperluas. Yang penting kan di Indonesia nih kita butuh circular economy nih. Mhm. Ketika ada satu produk sampahnya itu nggak jadi sampah dan kemudian dibuang begitu aja. Tapi Iya. harusnya sama produsennya tanggung jawab dong. Mau itu rokok kah, mau itu plastik yang lain kah, atau misalnya metal dan lain-lain, kalau bisa ambil lagi. Terus entar jadi biar bisa mutar lagi. Jangan sampai Iya. nyemarin, apalagi puntung rokok.
Oke. Puntung rokok kan walaupun banyak teknologinya yang untuk bisa memanfaatkan, tapi ya Oke. sisi negatifnya juga banyak. Iya. Bicara soal pencemaran, kan Kak Reza kan di oceanologi. Ada nggak sih penelitian yang, apa namanya, menulis terkait dengan dampak puntung rokok terhadap kehidupan, laut ya, marine? Kalau secara spesifik belum. Mhm. Karena kan kami masih lebih banyak ke plastiknya dan lain-lain. Tapi sekarang kita lagi mau nyoba nih. Mhm. Cuman memang sekarang kita lagi nunggu lab-nya biar running well dulu karena kan kami baru dipindah. Mhm. Nah, cuman yang jelas dari berbagai macam riset, Mhm. hampir seluruhnya itu menggambarkan plastik kemudian polutan yang ada di dalam itu memberikan dampak negatif ke seluruh biota uji. Mhm. Mulai dari Ikan gangguan dalam. ikan dalam, kemudian kerang-kerangan, kemudian biota tikus dan lain-lain itu memang memberikan dampak negatif eh, akibat dari puntung rokok tersebut yang dilepaskan gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya mau rokok ya balik lagi itu hak, tapi kalau bisa nggak usah Jangan pakai jangan dibuang jangan dibuang sembarangan lah. sembarangan. Mau itu nggak pakai filter atau rokok elektronik harusnya kan punya ininya sendiri. Oke. Kalau perlu dikumpulin, Iya. terus dikirim ke Parompong, ke Bandung. Iya. Aktivis lingkungan semestinya kan mendukung kampanye ini juga sebenarnya puntung tembakau karena, salah satu polutan juga sebenarnya kan puntung rokok. Sempat ngajak teman-teman lingkungan nggak? Teman-teman Lentera? Iya, jadi kita sempat ketemu sama berbagai stakeholder sih. Kita kayak mapping gimana sih untuk mendorong pemerintah supaya apa ya, merasa ini tuh mendesak gitu ya. Kita ngobrol sama Mas Reza, terus dari teman-teman lingkungan, dari Aliansi Zero Waste, pernah juga ada dari Porompong itu. Iya. Jadi, mereka bisa mendaur ulang, tapi yang mereka bilang katanya susah ternyata nemuin puntungnya, katanya. Banyak Itu sebenarnya. karena dia Nggak ada yang mau ngumpulin. iya, Iya. nggak ada yang Kalau ngumpulin. satu tempat mungkin kayaknya akan lebih mudah sih Dan sebenarnya. dia akhirnya bikin, apa sih, cara ngumpulinnya gitu, dan mereka berhasil 6 ton, untuk didaur ulang. Tapi kan sampahnya berapa? 100.000 ton. Iya, makanya 6 banyak ton itu. hampir Dari 100.000 cuma 100.000 bisa ton, diolah 6 6 ton. Hampir nol sih itu, 0, ya 0, sekian ya. iya. 0, sekian. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke solusi deh ya, atau harapan lah ya, kalau ngomongin solusi kayak kita punya kuasa aja di negeri ini kan. Harapan terhadap pemerintah. Kalau buat saya, pertama seharusnya data sains itu ngedukung. Oh ini loh tentang bahayanya rokok tuh kayak gini. Oh ini bahayanya puntung rokok tuh kayak gini. Orang masing-masing kalau mau ngerokok silahkan, tapi please jangan rokok di sembarang tempat. Apalagi yang bebas di zona non rokok. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah merokok, mau rokok jenis apapun, alternatif ataupun yang alami, dikumpulin. Jangan buang sembarangan. Paling tidak kalau misalnya itu sudah dikumpulin, dia tidak akan menyebar. Dan kemudian untuk ngolahnya lagi, kita butuh juga bantuan regulasi, tidak hanya butuh bantuan orang perokoknya, tidak hanya butuh bantuan dari regulator, pemerintah, satu lagi adalah industri. Industri tanggung jawab dong. Kalau misalnya ini harusnya diperluas, lebih panjang. Karena kan kalau misalnya ini sudah dikumpulin, orang yang ngolah tadi misalnya contohnya Parompong atau misalnya berbagai macam, teman-teman di yayasan sama di NGO, itu butuh funding. Setelah ini mau dikemanain lagi? Kalau misalnya katakanlah nih, teman-teman Parompong bikin furniture kayak gini, terus mau dijualnya kemana? Mhm. Orang Indonesia sanggup beli nggak? Kan belum tentu. Nah, bisa jadi nanti uangnya dari perusahaan-perusahaan tersebut, kemudian bisa beli kasih subsidi, akhirnya ntar bisa bagi kemana-mana. Atau misalnya selain ini bisa aja dibikin produk-produk lain. Tapi Mhm. paling tidak tiga-tiganya harus bertanggung jawab. Iya. Jadi jangan cuma ke masyarakat, jangan cuma ke pemerintah, jangan cuma tapi juga tambah ke industri. Ini harus Iya. dikuatin. Iya iya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini bisa terjadi dan kemudian kalau misalnya ini ntar bisa dilingkupin juga sama akademisi, sama sains supaya bisa lebih fix. Iya. Kalau ada masalah ya udah, kita jangan cuma mindahin masalah ke tempat yang lain, tapi kita cari solusinya yang Iya seperti apa. iya. Nah, sebenarnya masalah ini bisa berkurang kalau jumlah perokoknya juga berkurang. Seharusnya Iya, begitu. produksinya akhirnya berkurang. Iya, Jadi tapi sebenarnya jalan singkatnya ke situ ya? iya, saya Tapi nggak susah juga. saya susah juga kalau ini. Nanti pendapatan pemerintah Oh berkurang gitu ya? juga kan. Tapi ya balik lagi lah sebenarnya ini sama kayak buah si malakama sih. Kalau ini kalau ngerokok yang makin banyak, kesehatan menurun, produktivitas juga. Tapi kalau misalnya mau ya memang harusnya ada batasan jelas. Kalau mau ngerokok silakan naikin cukai rokok lagi. Oke. Oh, negara lain bisa dengan dapetin devisa yang sama. Iya iya. Kenapa negara kita nggak bisa juga? Kenapa? Karena Bip. oke. Kak Evi, menutup. Harapan ya ini ya. Sebenarnya sih,
karena kita udah ngobrol sama beberapa pihak, emang kita tuh harus mendorong supaya, sampah rokok ini jadi limbah B3. Bukan cuman sampah yang residu yang pengelolaannya ditanggung sama masyarakat atau pemerintah. Jadi industri harus bertanggung jawab atas sampah yang ditimbulkannya gitu. Dan, harapannya pemerintah tuh bisa menyediakan, atau apa namanya, memfasilitasi industri supaya bisa membayar pencemaran yang sudah dia hasilkan gitu ya. Jadi dengan tapi jangan lupa ya kalau misalnya pun dia memfasilitasi pencemaran tadi, jangan lupa jangan sampai ke CSR yang tersembunyi hanya sedikit saja gitu kan, harus nanti malah jadinya greenwashing gitu. Mhm. Jadi kita mau itu transparan dan benar-benar industri yang harus membayar atau asas pencemar membayar namanya. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Reza, Kak Evi, itu tadi obrolan kita ya. Makasih banyak atas waktunya. Jadi teman-teman, itu dia obrolan kita terkait dengan masalah dari puntung rokok dan juga rokok elektronik. Jangan lupa ya, jadi bukan berarti karena Anda tidak merokok tapi menggunakan rokok elektronik aman dan tidak mencemari lingkungan, tetap mencemari lingkungan. Dan sebaiknya memang dua-duanya berhenti atau tidak menggunakan produk tersebut. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian suka dengan podcast ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa juga untuk komentar karena kita mungkin punya hadiah untuk teman-teman yang punya komentar terbaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.